Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Suprianto, owner Kebun Anggur Jakarta, Kebun Anggur Papan Atas. Para pemirsa sekalian, banyak sekali orang bertanya, banyak sekali, Pak, keuntungan dan kerugian nanam di pot maupun di tanah untuk pohon anggur. Nah, akan saya kupas antara menanam di pot maupun di tanah, keuntungan dan kerugian ya, kerugian. Jadi para pemirsa saya jelaskan bahwa menanam anggur itu memang ada banyak cara ya. Salah satunya menanam di pot maupun di tanah, dan apa keuntungannya dan kerugiannya. Kalau kerugian saya yakinkan tidak ada untuk menanam anggur. Karena anggur ini kita tanam, kalaupun untuk pribadi dia bisa berbuah tanpa mengenal musim ya. Kalaupun kita komersilkan, kita jual, semakin tinggi, semakin besar, semakin banyak buah, pohon anggur semakin mahal ya kalau dijual gitu. Kalau kita pribadi monggo, tapi kalau dijual juga lebih bagus karena untuk menambah penghasilan di luar pekerjaan. Mau nih kalau saya TNI nih, saya tahu gaji saya berapa ya. Saya ingin menambah penghasilan, nggak mungkin kalau dari TNI, karena di TNI itu insya Allah kalau untuk ukuran pangkat saya, insya Allah amanah pemirsa, mengandalkan gaji, yang lain nggak ada. Nah, kalau saya ingin menambah penghasilan yang lain, salah satunya saya menanam pohon anggur. Sekarang kita bahas yang menanam. Kenapa orang-orang Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Bekasi itu menanamnya di pot? Jujur karena keterbatasan lahan. Banyak orang urban, pendatang dari kampung ke Jakarta, yang di Jakarta tidak punya lahan. Mungkin beliaunya ngontrak atau mungkin beli rumah yang mungkin kecil ya, mungkin RSS, rumah sederhana ya, BTN, rumah BTN. BTN itu pemirsa tahu rumah BTN? BTN itu rumah bayar tapi nyicil. BTN bayar tapi nyicil. Artinya rumah itu nyicil ya ke bank BTN gitu ya. Bank Tabungan Negara. Jangan terlalu serius, karena kalau terlalu serius kelihatan kalau cicilannya belum lunas ya. Jadi sambil santai, sambil ngobrol. Keuntungan menanam di pot itu biasanya dilakukan oleh orang-orang urban yang nggak ada lahan. Ataupun orang-orang pecinta. Artinya dia ingin membuat tabulan pot, tanaman di pot yang berbuah indah, bonsai anggur gitu ya. Itu terserah. Nah, keuntungannya menanam di pot, ketika kita menanam di pot, kita pindah kontrakan atau pindah rumah, atau yang ngontrak, semoga semua yang ngontrak bisa kebeli rumah, dia tinggal ngangkat pemirsa, ya, nggak usah ruwet-ruwet, ya, tinggal kita pindah, kita geser, naikin mobil, pindah tempat. Oke. Itu keuntungannya, ya. Tapi kalau kerugiannya nggak ada ya. Jadi kalau di pot ini tidak rugi, saya bilang tetap berbuah. Kita tidak bisa memaksimalkan buah. Umpama nih di pot, yang pot ukuran 60, terus buahnya 200 dompol gitu. Insya Allah setelah panen pohonnya setak. Kenapa? Karena pohon terlalu terposir ya untuk menyedot sari-sari unsur hara yang ada di tanah yang hanya terbatas. Makanya saya bilang kalau menanam di pot itu ibarat orang hidup di dalam kamar. Jadi dia makan minum diantar pemirsa. Tuh. Ya. Jadi di pot itu punya keterbatasan media tanam dan nutrisi yang diserap ya. Jadi otomatis kalau di pot, berarti akar kan hanya di pot, tidak kemana-mana, ya kan? Dia tidak bisa main ke tetangga sebelah, dia tidak bisa jalan-jalan ke Ragunan atau kemanapun. Istilahnya begitu ya, maksudnya candaannya seperti itu. Jadi kalau kita menanam di pot, keuntungan salah satunya, salah satu berarti tidak salah semua, nilainya 9, kalau salah semua nilai 0, itu bisa dipindah kemana aja. Umpama nih ditaruh di pojokan, ternyata kita mau bikin parkiran mobil di sana, tinggal geser, tinggal mindah. Oke, dan kalau mama nih kita bawaan, ada kemudian kita main ke rumah, Pak Pri itu anggurnya bagus, oh komandan berkenan, monggo silakan dibawa. Dengan gampangnya kita angkat pindah ke mobil, itu keuntungannya. Dan kita gampang maintenance untuk pembuahan. Mama nih, oh saya pengen buahnya maksimal, katanya di YouTube tuh di stres air ya. Setelah melakukan pemupukan pembuahan, anggap aja kita pupuk MKP, campur Keno 3 putih, sedikit boron. Setelah per minggu kita pupuk 4 kali, terus kita tidak siram. Biar menjadi agak kering, supaya unsur yang banyak di situ adalah fosfat dan kalium ya, nitrogennya hilang karena nitrogen itu unsur yang mudah menguap pemirsa. Anggap aja tanahnya udah menjadi kering, terus daunnya agak-agak lemes, kita potong pembuahan, kita siram. Setelah potong kita siram ya. Itu dia tumbuh tunas, saya yakinkan buahnya banyak. Untuk jenis-jenis anggur yang mudah buah, itu bisa Jupiter, Heliodor, Tran, Goswi, Julian ya, Dixon, terus Tamaki, Basanti, Erliadora, banyak ya, banyak anggur yang sudah berbuah dari ratusan jenis anggur.
banyak yang mudah dibuahkan. Tapi yang penting nanti kalau masih bingung, WA saya aja, gampang kan, WA saya, Pak Pri, saya pemula belum pernah nanam anggur, nanamnya apa? Bisa WA ke 087 888 700 600 atau datang langsung ke rumah. Di deskripsi ada, Jalan MKV 1 Gang Film, nomor 9 RT 02 RW 04, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Mapnya, Google Mapnya kebun anggur impor Jakarta. Nah, lanjut. Jadi kalau kita nanam di pot itu seperti kita hidup di dalam kamar, ya. Jadi makan apapun di ini. Makanya saya sarankan seminggu sekali dilakukan pupuk, ya. Kalau pupuk pertumbuhan boleh menggunakan NPK Mutiara atau sejenis pupuk-pupuk yang ada kandungannya N untuk pertumbuhan, Pak Pemirsa. Kalau pengen dia buah, tunggu segede jempol, batang primernya sejari atau segede jempol, ya. Diganti pupuknya MKP, KNO3 putih, boron boleh, ya. Apakah harus dipupuk, Pak, untuk membuah? Tidak. Jadi di media tanam sendiri udah ada unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan tersebut, ya. Jadi nggak harus untuk membuahkan anggur pupuknya ini. Tidak, Pak Pemirsa, ya. Tidak. Jadi itu hanya gini nih. Kalau kita disuruh kerja, hanya kita dikasih sarapan nasi uduk sama gorengan, kira-kira kita mampu kerja nggak? Mampu. Kalau saya bilang pupuk itu sejenis, anggap aja dia kopinya, atau dia sambelnya, atau dia penyemangat lainnya, atau extra jus gitu, ya. Setelah kita sarapan, minumnya kopi, ya kan? Ada cemilannya sukun goreng, kan? Otomatis lebih semangat, Pak Pemirsa. Itu seperti itu. Jadi kalaupun kita nggak melakukan pemupukan, anggur pun akan berbuah, ya. Karena di media tanam terdapat unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh pohon. Nanti kita bisa cek. Kalau pertumbuhan kurang, berarti dia yang di dalam media itu unsur nitrogennya kecil. Batangnya nggak cepat besar, berarti fosfatnya sedikit. Kita tambah pupuk fosfat. Kaliumnya kurang, buahnya kurang bagus dan sebagainya. Oke, lanjut keuntungan menanam di tanah. Nah, di tanah itu butuh syarat dan ketentuan, Pak Pemirsa, ya. Anggap aja kita menanam tanpa greenhouse di tanah. Nah, ini bisa dilihat seperti ini, Pak Pemirsa, di zoom, Mas. Dia dibikinkan kotak, ya. Kotak seperti ini, kotak di atas kira-kira tingginya 50 cm, lebar panjang 80 boleh, ya, 80 cm, 80 cm. Terus kita isi media tanam, kita tanam anggurnya. Kenapa kok butuh di kotak, Pak Pemirsa? Jadi gini, kalau kita menanam pohon rambutan, pohon durian, pohon jambu, itu cenderung kita pengennya dia nekuk. Artinya ketika hujan kita pengen air hujan itu ke situ dan kita tidak menyiramnya. Nah, ini kebalikan dengan menanam pohon anggur di tanah. Jadi anggur itu tidak suka tergenang air, ya. Dia maunya tiris, artinya dia maunya setengah basah, setengah kering, ya. Atau tidak asam medianya. Jadi kita bikin medianya kalau nggak ada kotak yang gunduk, ya. Dia gunduk, dia hidup di gundukan tersebut. Seperti ini dia menggunduk, ya. Artinya dia lebih tinggi dari tanah sekitarnya nih di kotak nih. Ini seperti ini. Dan terus kita tanam. Nah, oke, setelah itu dikasih aji rambatan ke atas. Nah, keuntungannya menanam di tanah, Pak Pemirsa, satu, pohon cepat besar karena unsurnya banyak, ya. Akarnya kemana-mana, nyedot nutrisi kemana-mana. Dia bebas kemana-mana untuk mencari makanannya dia sendiri. Syukur-syukur kita tambahi pupuk seminggu sekali, ya. Mau pupuk kimia, mau pupuk sintetis, mau pupuk POC boleh, ya. Pupuk aja apa saja boleh. Jadi umpama nih kita jalan-jalan ke Singapura banyak rezeki, nggak kita siram sebulan pun dia nggak akan mati karena dia hidup di tanah, ya. Terus dia bisa subur, dia kalau pohon udah segede lengan itu satu pohon bisa panen 1 kuintal lebih boleh, nggak masalah, ya. Karena dia nutrisinya cukup, dia akarnya mengembara ke kemana-mana tuh. Terus anggur umurnya lebih panjang daripada di pot, karena kalau di pot tuh umpama nih kita lupa nyiram sebulan lebih. Insya Allah kalau musim kemarau pohonnya mati, ya, karena nggak banyak embun yang menatap dia. Tapi kalau musim hujan di pot sebulan dia tidak disiram, dia ketampiasan aja, insya Allah dia nggak mati, pemirsa. Anggap aja dia mati, ya, kalau di pot dia nggak kena air sebulan kekeringan terus mati. Tapi kalau di tanah keuntungannya adalah tidak disiram pun dia tidak mati walaupun di musim kemarau, saya. Itu yang saya ini. Terus kalau di tanah keuntungannya buah mau besar apapun boleh. Kalau ingin membuat, Pak, saya ingin bikin kebun wisata petik, tanamlah di tanah, menurut saya. Jangan di pot. Kalau di pot kurang bagus. Tadi saya bilang buah nggak bisa terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti pohonnya akan stuck, ya. Dan kalau kita nanam di tanah, nanti kita setting. Umpama di kebun petik wisata kita ada 100 pohon, ya. Dengan mungkin lebar panjang anggap aja 500 meter gitu, ya. Kita setting per 10 pohon berbuah. Umpama ini bulan Januari 10 pohon kita buahkan, Februari 10 pohon kita buahkan. Jadi dia di setiap bulan akan ada buah yang
dilihat para customer yang datang. Oh, datang customer lihatin, oh buahnya banyak. Akhirnya customer itu bisa melihat buah anggur, bisa melihat anggur masih pentil, masih baby, masih berry, bisa melihat bunganya ya. Jadi di situ terjadi edukasi, artinya mengedukasi orang yang datang, ini loh cara pembuahan anggur, ini bunganya, ini buahnya, ini matangnya, dan ini saat dipetik. Tentunya banyak, kalau Anda ingin menciptakan kebun anggur petik ya, untuk saat ini dari Sabang sampai Merauke, antusias warga sangat besar. Anda bisa melihat di YouTube yang punya kebun petik, nggak ada ceritanya kebun anggur petik bingung menjual buah, pemirsa. Rata-rata buahnya habis ya, tidak sesuai rencana. Umpama nih, kita mau panen, mungkin 2 minggu, orang datang metik anggur habis. Rata-rata baru seminggu buahnya udah habis. Jadi peluang buka usaha ingin membuat kebun anggur sangat luas sekali. Jadi para pemirsa yang mungkin punya lahan di sebelah rumah hanya 10 kali 10 atau 100 meter, Pak, bisa nggak kira-kira hanya 100 meter bikin kebun petik wisata? Bisa, pemirsa. Jawabannya nggak, dia nggak bisa. Dan sangat murah modalnya. Jadi kalau kita ingin bikin kebun petik durian, wah butuh tempat, butuh lahan, ya kan gede. Petik apokat butuh gede. Kalau anggur nggak butuh lahan luas, ya. Nah, Pak, saya kan ingin punya lahan luas. Kalau saran saya udah biasa ya, mohon maaf, saya banyak pengalaman di dunia jual beli komersil dan sebagainya. Hal-hal yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Umpama nih, Anda punya kebun anggur 100 kali 100 meter, jual petik buah ya, jual buahnya sama jual bibitnya. Ketika Anda dilihat di transaksi banknya itu lancar, saya tidak mengajarkan jelek, terus Anda ingin punya kebun yang luas tapi modal nggak ada, bisa meminjam di KOR ya. Anggap aja minjem 500 juta untuk beli lahan yang lebih luas. Saya ingin memperbesar, itu bank akan percaya, pemirsa. Tapi kalau Anda tidak punya usaha, terus Anda rekeningnya mati, tidak ada transaksi, bank akan takut untuk meminjamkan uangnya itu ya. Jadi Pak, minjem bank kan riba dan sebagainya. Kalau takut riba ya kita cari jalur lain ya, mungkin jual warisan atau mungkin utang saudara, keluarga dan sebagainya untuk membeli tanah, atau mungkin ada tanah pasum ya, fasilitas umum yang tidak digarap, kosong. Kita tanamin anggur, nanti kita ngomong sama Pak RT, Pak RW atau yang punya pasum, nanti bagi hasil 50-50, mungkin dari hasil penjualan bibit dan buah 50 buat yang punya lahan, 50 kita. Itu semuanya bisa diperbincangkan. Nah, dari hasil SHU, sisa hasil usaha kita kumpulkan, kita tabung. Setelah besar kita bisa untuk membeli lahan yang lebih luas. Ingat, ada 3 syarat orang untuk menjadi kaya. Salah satunya adalah 1, orangnya rajin, keduanya orangnya cerdas, nomor 3-nya berdoa, pemirsa. Jadi kalau Anda sudah rajin, itu modal untuk menjadi sukses, untuk menjadi kaya. Kalau Anda pintar, cerdas, itu juga modal. Kalau Anda banyak berdoa tapi Anda tidak cerdas dan tidak pintar, kalau Anda menjadi sukses, itu kita serahkan sama Allah. Insya Allah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bilang seperti itu nggak saya jabarkan. Kalau saya jabarkan nanti HP-nya untuk nyoteng ini bisa meledak panas, pemirsa ya. Oke, saya lanjut. Jadi hal-hal yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Mungkin Anda cinta dengan tanaman ya, ingin sukses dengan tanaman, dalamilah ilmunya ya. Setelah Anda mengetahui ilmunya, Anda kembangkan, insya Allah rezeki akan datang. Dan ingat, kalau Anda sukses ya, Anda sukses di apapun, Anda santai, duit datang. Ya. Kalau Anda tidak sukses, mohon maaf, Anda harus kerja dari pagi sampai sore. Sekarang saya tanyakan, Anda pilih menjadi manajer, pimpinan ya, yang punya usaha, atau menjadi karyawan? Kalau Anda yang punya usaha, Anda tidur bangun jam 10 no problem, bangun jam 12 no problem. Anda hidup bebas mau jalan-jalan kemana aja no. Kalau Anda kerja ikut orang, ya Anda akan terbelenggu oleh waktu, pemirsa. Nah, ini saya hanya menginspirasi. Dan satu lagi, ada yang bilang, Pak, harta kan nggak dibawa mati. Saya kasih tahu, kita lihat-lihat orangnya dulu. Kalau Anda dengan rezeki yang banyak dan Anda rajin bersedekah, rajin memberikan, berbagi kepada sesama, berarti harta yang Anda miliki adalah harta yang jurusan dunia dan akhirat. Allah yang orang yang suka berderma ya, memberi atau memberikan manfaat kepada orang lain, insya Allah Allah akan membalasnya berlipat ganda. Buktikan omongan saya kalau nggak percaya. Saya membagikan ilmu anggur ke seluruh Indonesia, bahkan orang luar negeri yang nonton saya, Malaysia, Singapura, Taiwan, Thailand ya, Bangladesh, bahkan sampai Amerika juga nonton YouTube saya, sedunia lah yang nonton. Bahkan banyak bule-bule main ke kebun saya yang hanya di atas rumah. Kebun anggur Jakarta itu posisinya di atas rumah lantai 3, makanya saya selalu bilang kebun anggur impor Jakarta, kebun anggur papan atas, karena memang tempatnya di atas, pemirsa ya, bukan berarti kayak selebritis. Itu. Jadi kalau kita pengen maju, kita mencintai sesuatu yang kita cintai,
galilah ilmu yang sebanyak-banyaknya ya. Setelah itu ilmu itu akan memberikan manfaat bagi kita. Manfaat apapun, mau materi maupun senang ya, jasmani maupun rohani, apa itu namanya. Jadi kita bahagia hati dan kenyataan. Hatinya bahagia, senang kita ngelihat, kalau saya anggur ini kan saya senang lihat buah anggur, terus saya menjual bibitnya ya. Tadi saya balikan, Pak Pri membongkar rahasia anggur dari nol sampai akhir. Apakah Pak Pri nggak takut kalau bibitnya nggak laku? Karena semua orang bikin bibit. Ingat, ilmu yang kita kasih ke orang, Allah akan memperluas rezeki kita. Artinya ternyata dari sekian puluh tahun saya menjual bibit, alhamdulillah bibit itu laku terus. Dari banyak orang yang bikin bibit, semuanya laku ya. Nggak ada yang nggak laku, Pak Mirsa. Jadi jangan takut kalau kita membagi ilmu kepada orang lain, nanti ilmu kita dimanfaatkan orang lain sukses, kita tidak. Kalaupun orang lain yang sukses, kita pun ikut bangga. Karena apa? Ilmu kita dimanfaatkan orang lain dan sukses ya. Itu kita bangga. Ingat, cobalah untuk berbaik sangka. Cobalah hilangkan buruk sangka kepada siapapun. Kita berbaik sangka apapun yang terjadi. Umpama Anda membagi ilmu dan ilmu dipakai, alhamdulillah. Kalaupun nggak dipakai, Anda pun tidak rugi. Oke, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, terlalu panjang, kasihan bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau terlalu lebar, kasihan bapak-bapak. Sampai di sini, kalau kurang lebihnya, monggo silakan ditambah di komentar ya. Mungkin penjelasan saya kurang rinci atau ingin menambahkan pengalaman yang didapat daripada bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian. Silakan, yang belum subscribe, silakan subscribe di .co. Yang pengen nge-share, silakan share ke orang lain untuk motivasi membuat usaha anggur. Ingat ya, usaha anggur ini nggak hanya jual anggur ya. Begitu Anda membuka wisata petik anggur, di situ akan datang ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini akan datang arisan ibu-ibu ya kan, meeting ibu-ibu, meeting bapak-bapak kan, bisa untuk ulang tahun anak-anak ya kan di kebun anggur ya kan. Nanti kita sediakan tempat sejenis altar atau tempat yang kira-kira anak-anak bisa seneng-seneng di situ. Ulang tahun anak-anak kan, arisan ibu-ibu, macam-macam, kumpul-kumpul di situ, sediain wifi. Nanti disediakan kantin kecil yang menyediakan makanan instan, contohnya makanan-makanan yang siap saji, minum-minuman aqua, fit dan sebagainya. Wifi kenapa? Ketika ibu-ibu bawa datang bawa anak-anak, anak-anaknya bisa main game dan sebagainya. Ibu-ibunya bisa edukasi tentang anggur, nanya yang sama yang punya kebun dan sebagainya. Saat ini untuk yang punya kebun anggur dari Sabang sampai Merauke, yang saya lihat 99% ditanya rahasia tentang anggur dibuka. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Yang saya lihat ya Pak Mirsa ya. Nggak ada ilmu anggur itu pelit ya. Sama kayak ilmu yang lain. Kadang-kadang kita tanya, Pak gimana cara sukses budidaya tanaman ini? Itu orangnya memberikan ilmu separuh hati. Ada rahasia-rahasia yang ditutup. Tapi kalau di dunia anggur, tidak Pak Mirsa. Makanya komunitas anggur sampai sekarang maupun komunitas wilayah ya, mau komunitas nasional, mau asosiasi anggur Indonesia ASPE, itu selalu komunitas yang paling bagus ya saya lihat ya. Itu selain komunitas kendaraan bermotor juga bagus-bagus. Artinya untuk komunitas di dunia tanaman itu yang paling solid saat ini di dunia anggur. Kalau pengen masuk komunitas monggo silahkan, banyak tuh di Facebook. Masuk ke Facebook ada, di YouTube ada, di WA banyak komunitas-komunitas yang di mana-mana dari Sabang sampai Merauke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu, sukses selalu.